Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik pembelajaran kita kali ini adalah kelanjutan dari video pembelajaran sebelumnya tentang penyusunan laporan tugas akhir. Pada video sebelumnya kita telah belajar tentang bagaimana menyusun bab 3 LTA. Nah, kali ini kita melanjutkan bagaimana cara menyusun bab 4 LTA dengan baik. Mari kita belajar bersama dengan melihat video pembelajaran ini. Isi pada bab 4 LTA dapat berupa hasil asuhan yang telah dilakukan, apakah itu asuhan pada ibu hamil, bersalin, dan seterusnya. Pada bab 4 juga dapat berisi hasil analisis kasus yang dipelajari atau diamati berdasarkan studi literatur. Selain itu, penulis juga perlu menyimpulkan hasil kajian kasus dan mempresentasikan serta mempertanggungjawabkan analisa kasus yang dipelajari. Selain itu, bab 4 juga melakukan pembahasan yang bertujuan untuk merumuskan kesenjangan antara teori dan kasus nyata pada asuhan kebidanan. Pada umumnya, bab 4 LTA berisi hasil dan pembahasan, di mana setiap subtopik judul berbeda sesuai kebutuhan dari masing-masing institusi. Hal paling umum yang merupakan bagian dari hasil yang pertama adalah menggambarkan lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat atau objek yang menjadi sasaran penelitian, di mana peneliti akan melakukan kegiatan penelitian dan memperoleh data yang diperlukan. Apa yang harus kita tuliskan pada gambaran lokasi penelitian? Yang pertama, nama lokasi penelitian, nama pemilik atau pemangku kepentingan, kemudian alamat lokasi penelitian, selanjutnya nomor izin atau perizinan tempat penelitian, sumber daya manusia pemberi pelayanan, sarana dan prasarana yang dimiliki, jenis layanan yang bisa didapatkan di lokasi penelitian tersebut, waktu pelayanan lain-lain sesuai dengan lokasi tempat pengambilan kasus, serta bisa berupa jenis pelayanan yang bisa didapatkan. Selanjutnya masih bagian dari hasil penelitian pada bab 4 adalah tinjauan kasus. Tinjauan kasus berisi asuhan kebidanan pada kasus tertentu yang dikelola oleh mahasiswa. Penulisan dalam bentuk narasi yang terdiri dari hasil pengkajian data subjektif dan data objektif, hasil analisa data dan penata laksanaan. Tinjauan kasus disertai dengan catatan perkembangan disesuaikan dengan kondisi. Bagian selanjutnya dari bab 4 adalah pembahasan. Pada umumnya, pembahasan ini mencakup dua hal penting, yakni informasi umum laporan kasus dan pembahasan sesuai dengan tujuan khusus laporan kasus. Informasi umum mengenai laporan kasus umumnya belum spesifik membahas hasil penelitian, namun berisi tentang informasi yang bersifat umum dan singkat mengenai penelitian. Sedangkan pembahasan sesuai dengan tujuan khusus laporan kasus berisi pembahasan yang disesuaikan dengan tujuan khusus dengan membahas kesenjangan antara teori dan kenyataan pada kasus dengan berdasarkan 5W tambah 1H. Hal-hal lain yang dapat kita tulis pada bab 4 LTA antara lain keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian adalah kelemahan atau kekurangan yang ada dalam sebuah penelitian. Keterbatasan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor antara lain waktu, data, dana, partisipan, ukuran sampel yang kecil, metodologi yang cacat, dan lain-lain. Keterbatasan penelitian dapat mempengaruhi proses dan hasil penelitian. Oleh karena itu, keterbatasan penelitian perlu disampaikan dalam laporan hasil. Dalam menyampaikan keterbatasan penelitian, peneliti perlu memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami. Penjelasan tersebut juga harus disertai pembuktian berupa dampak keterbatasan terhadap proses dan hasil penelitian. Terima kasih. Nah, untuk memperdalam keterampilan mahasiswa dalam menyusun bab 4 LTA, silahkan mengerjakan latihan soal yang saya tuliskan pada deskripsi video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.